Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya. Sehat Pak? Sehat. Badan sehat? Alhamdulillah. Pikiran sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat? Ibu-ibu kantong sehat Bu? Alhamdulillah. Semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaiطanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan diikat dengan setan, maka dia akan dilengketkan dengan setan, dan setan itu akan menjadi teman setianya. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, Al-Quran ada berapa juz Pak? 30. Ada berapa surat? 114 surah. Siapa yang berpaling dari 30 juz 114 surah, dia akan dilengketkan dengan syaitan, dia akan diikat dengan syaitan. Artinya syaitan itu akan menjadi teman setianya. Alhamdulillah, jamaah yang hadir pada subuh kali ini, saya tahu Al-Quran insya Allah di luar kepala semua. Kalau dilihat di wajah-wajahnya, Quran di luar kepala semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-qail fi hadisihil karim, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Quran 30 juz 114 surah akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah, akan menjadi penolong di hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus guru-guru kita yang hadir di majelis yang mulia ini, mohon izin para guru
ada Muallim Al-Haj Ahmad Yunus, ada Syekh Ustadz Ali, Ustadz Nurul Huda, terkhusus yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan, Ketua DKM Bapak Haji Zulkarnain beserta keluarga dan seluruh jajarannya, para asatidzah yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Izinkan beberapa menit, ini waktu sampai jam berapa nih? Sampai zuhur ya? Ya, sampai syuruk ya. Nabi sampaikan, siapa yang datang ke masjid sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian dia menunggu syuruk, menunggu terbit matahari. Kalau saat ini kurang 10 menit, jam 6 itu syuruk, terbit matahari. Lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Sampai 3 kali Nabi bilang taman, taman, taman. Nih kita sepakat dulu Bapak Ibu, apakah nanti sesudah pengajian ini kita sholat syuruk 2 rakaat dan kita lakukan secara berjamaah? Setuju? Insyaallah. Ustadz, memang ada sholat sunnah berjamaah. Aneh lagi ini, ya. Suatu saat Rasulullah SAW diundang makan siang sesudah sholat zuhur, ya. Lalu Nabi datang. Begitu sampai di rumah itu, dia bertanya, di mana aku sholat? Ya. Diundang makan siang. Sampai di rumah itu Rasul bertanya, di mana aku sholat? Ditunjukkanlah di suatu ruangan, dan sahabat ikut kepada Rasul melaksanakan sholat. Sementara Nabi sudah selesai melakukan sholat zuhur. Dipahami oleh ulama bahwa yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat sunnah. Dan ternyata diikuti jamaah, sahabat yang ikut saat itu ikut bermakmum bersama dengan Rasul. Ini yang menjadi dalil kenapa sholat sunnah itu semacam sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah, sholat apapun itu bisa dilakukan secara berjamaah, asal tidak menjadi sebuah kewajiban yang terus menerus, kecuali nilainya pendidikan di sebuah pondok pesantren. Saya datang di pondok pesantren DDI Mangkoso, Sulawesi Selatan, ya. Pimpinannya Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Farid Wajdi. Beliau ini adalah alumni dari Mesir, lama dia belajar di sana, dan beliau sangat bijak dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan yang kontroversial. Yang pertentangan, beliau sangat bijak. Begitu selesai pengajian, ternyata seluruh jamaah berdiri untuk melakukan sholat syuruk. Jadi kita sepakat dulu, kita akan meraih pahala haji dan umroh. Siap ya? Maka nanti jangan keluar dulu, ya. Yang batal wudunya silahkan berwudu kembali. Kita sholat sunnah syuruk. Apa itu sholat sunnah syuruk? Sholat sunnah syuruk itu adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Saya ulangi. Sholat sunnah syuruk adalah sholat sunnah duha yang dilakukan di awal waktu. Setelah terbitnya matahari, kita sholat sunnah 2 rakaat, itu namanya sholat syuruk.
Tapi kalau sudah jam 9 bukan lagi awal waktu, maka itu namanya sholat sunnah duha. Jadi syuruk udah pasti duha, tapi duha belum tentu syuruk. Apa terbalik ya Ustaz? Ya, syuruk udah pasti duha, tapi duha belum tentu syuruk. Karena duha itu bisa sampai menjelang sholat zuhur. Ya. Oke. Lalu Nabi mengatakan, dan ini seringkali kita dengar, bahwa julusuka sa'atan, dudukmu sesaat di majelis ilmu yang semacam ini, khairun, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah, kita mungkin tidak pernah melakukan sholat sunnah secara berurutan 1000 rakaat. Bahkan sholat tarawih pun, biasanya kalau sholat tarawih kita cari yang 23 apa yang cari 8? Halo Bu, biasanya kalau sholat tarawih cari 8 rakaat apa cari yang 20 rakaat? Cari yang 20. Bagus. Ramadan saja itu maksimal 20 rakaat untuk tarawih. Ya, kadang alergi kalau sudah lebih dari itu. Duduk di majelis ilmu yang semacam ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lalu lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Ya, lebih baik daripada mensolatkan solat jenazah 1000 jenazah. Satu jenazah saja disolatkan, kata Nabi, itu seperti mendapatkan bongkahan emas sebesar gunung Uhud. Itu yang sudah pernah ke Mekah, ada namanya gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya ada lebih 1 kilo. Panjangnya itu gunung kurang lebih 8 kilo, 7,5 sekian kilo. Satu kali mensolatkan solat jenazah itu lebih baik daripada mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Artinya kalau ada orang meninggal, rame-ramelah kita untuk melakukan solat jenazah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingin mengajak untuk sedikit melihat surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pikir ini semua kita hafal. Tapi apa makna di balik surah Al-Fatihah dan kenapa dia menjadi rukun di dalam sholat? Kita mulai. Bismillah artinya dengan nama Allah. Ya. Ba itu bi itu dalam sebuah kitab fungsinya itu ada kurang lebih 14 ba. Ya. Termasuk ba itu ada al-ghayah, dia punya tujuan. Artinya pada saat kita menyebut bi itu tujuannya ke siapa? Bismillah. Jadi dengan nama Allah, yang dituju itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan yang lain. Bismillah dengan bismi rabbik, ya, bismillah dalam ayat pertama di surah Al-Fatihah, gaya penulisan dengan Iqra bismi rabbik itu beda. Kalau di bismillah itu tanpa alif. Ya, sering nggak merhatiin? Bismillahirrahmanirrahim itu tanpa alif di ayat pertama di surah Al-Fatihah. Tapi di bismi rabbik itu pakai alif. Ya. Rupanya ulama kita itu memberikan pemahaman bahwa di Iqra itu ditunjukkan alifnya sebagai penegasan kepada kita bahwa sebenarnya hidup itu ada halangan-halangan. Ya, sebenarnya hidup itu ada saja persoalan-persoalan yang muncul. Bahwa hidup itu ada saja aral yang melintang. Betul? Ya. Contohnya saja untuk pemilihan pimpinan ada aja lika-likunya, betul? Ada fitnah sinilah, fitnah sana untuk menjatuhkan, ada saja. Tapi pada saat dibaca tidak dianggap bismi, alifnya tidak disebut. Itu yang harus Iqra, itu yang harus dibaca, itu yang harus dianalisa. Jangan dianggap terus jalan atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Tuhanmu, bismi rabbik. Lalu di basmalah di awal surah Al-Fatihah itu tanpa alif. Artinya dalam melakukan sesuatu betul-betul yang dituju kepada Allah, jangan lagi ada kehadiran-kehadiran persoalan itu. Kalau di Iqra itu yang disuruh dibaca persoalan-persoalan itu, tapi tinggalkan. Tapi begitu masuk di basmalahnya surah Al-Fatihah, itu jangan lagi dianggap. Itulah hidup sesungguhnya. Jadi berbagai macam persoalan yang datang, ya, tapi insya Allah semua bisa dihadapi dengan baik, dan itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Lalu dihubungkan dengan bacaan lafaz Allah, ya. Ada cara membacanya. Jadi tidak asal disebut. Kita ini semua punya nama. Saya yakin nih kita ini yang duduk ini semua punya nama. Ya. Kalau nama kita disebut dengan baik, dipanggil dengan baik, pasti kita noleh. Kita akan senang. Tapi kalau nama kita dipanggil tidak semestinya, biasanya ada perasaan paling tidak, ya, walaupun mungkin cuek aja gitu, tapi ada perasaan paling tidak. Nama Allah ada cara dalam penyebutannya, ya. Bismillah, lafaznya Allah yang disebut dengan lafzul jalalah, jangan sampai salah dalam membaca. Jika sebelumnya harokatnya kasrah baris bawah, maka lamnya dibaca tipis, bismillah, ya. Tapi kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka lamnya wajib ditafkhimkan, wajib ditebalkan. Kira-kira kalau padanan Indonesia kurang lebih berbunyi Allah.
huwallahu, qul huwallahu ahad, Allah. Bukan qul huwallahu ahad, bukan. Ya. Iza jaa nasrullah. Ya. Bukan iza jaa nasrullah, bukan. Sama juga kalau azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan Allahu akbar, Allahu akbar, bukan. Yang benar adalah itu cara mengucapkan lafaz Allah. Kenapa ini diangkat? Ingat, ucapan-ucapan yang baik itu pengaruhnya juga baik. Jamaah sekalian, setiap huruf, ya, setiap huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah nama-nama Allah. Setiap huruf hijaiyah. Jadi ba itu manakala diurai ba, sin, mim, ba-nya nama Allah, sin nama Allah, ya, mimnya nama Allah, ya, ba, sin, mim, terus alif nama Allah, lam nama Allah, lam nama Allah, ha nama Allah. Apa aja? Nah, di buku metode tasbih ini diuraikan setiap huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Itu ungkapan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menjawab itu saat Rasul ditanya oleh Yahudi apa makna huruf hijaiyah. Rasulullah ditanya oleh Yahudi apa makna huruf hijaiyah. Saat itu Rasul bersama dengan Sayyidina Ali. Maka Rasul menyuruh Sayyidina Ali untuk menjawab, wahai Ali, jawab pertanyaan Yahudi itu. Maka Sayyidina Ali mengatakan bahwa huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Jadi ironis, nih saya katakan ironis kalau ada orang lantas kemudian tidak bisa membaca Al-Quran. Ironis. Ironisnya kenapa? Huruf hijaiyah itu adalah nama-nama Allah. 24 jam boleh dikata, separuh jam, separuh waktu yang kita pakai adalah untuk mencari rezekinya Allah, mencari kehidupan yang disediakan, notabene itu semuanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita enggak mampu menyebut namanya karena kita tidak mampu membaca Al-Quran. Ironis, karena huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Jadi setiap huruf itu seyogianya diucapkan dengan baik dan benar. Jadi bukan hanya sekedar lafaznya, bukan hanya sekedar lafaznya yang harus baik dan benar, yang harus dijaga, tapi yang harus dijaga juga adalah huruf-huruf hijaiyah itu sendiri, karena dia adalah nama-nama Allah. Subhanallah. Oh, kalau begitu berarti ngaji itu tidak berhenti. Iya. Ada yang sekedar baca, tidak salah memang, tapi tentu kualitas itu berbeda. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau dibongkar itu setiap huruf sesungguhnya dia adalah nama Allah. Ba, sin, mim. Ba itu al-baqi, ya, kata Sayyidina Ali. Al-baqi itu maha kekal. Ya. Jadi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqi. Jadi setiap ketemu huruf ba di 30 juz itu Al-Baqi.
Lalu sin, ya, sin as-sami'ul basir, maha mendengar. Jadi setiap ketemu sin di Al-Quran itu sesungguhnya as-sami'ul basir. Kata Sayyidina Ali, dia adalah maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Ya. Coba kalau kita punya kegalauan, saya tanya ibu-ibu, Bu, punya masalah nggak, Bu? Sebelum kesini ada masalah nggak? Dengan anak-anak belum bangun, dengan keluarga belum bangun, ada masalah. Itu semua persoalan. Terkadang kita dengan pintarnya kita, dengan kuatnya kita, seolah-olah kita pengen menyelesaikan persoalan itu sendiri. Padahal sesungguhnya ada Allah yang maha mendengar. Yakin kita berdoa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kegalauan kita tidak ganti dengan doa? Ini galau dengan persoalan, diganti dengan doa yang dimulai dengan istighfar dan sholawat. Karena sejatinya setiap persoalan yang datang ke kita, ini setiap persoalan yang datang ke kita itu sesungguhnya isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bersikap? Disinilah menunjukkan apa yang ada dalam isi pikiran, apa yang ada dalam isi hati. Maka pada saat isyarat itu datang, maka beristighfarlah, astagfirullah, atau Rabbana gfirli wali walidayya. Itu istighfarnya Nabi Ibrahim. Sesudah itu sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka isyarat yang tadi datang, persoalan-persoalan yang muncul yang kita sebut sebagai isyarat, itu tertahan tuh, tertahan dengan istighfar dan sholawat di kita. Kalau sudah tertahan, lalu kemudian kita ganti dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, request baru, permintaan baru, maka itu yang akan meluncur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan persoalan tadi. Persoalan tadi berhenti itu. Tapi kalau isyarat itu yang kemudian kita komentari, maka itu yang meluncur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang membuat itu meluncur adalah kita. Padahal kita tahu bahwa sin dalam setiap Al-Quran itu as-sami, Allah maha mendengar. Yakin bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita. Ya. Ini kayaknya waktu cepat sekali berjalan ya, padahal ayat 1 juga belum selesai. Ya. Oke, kita agak buat cepat. Bismillah. Jadi melakukan sesuatu itu semuanya atas nama Allah. Apa yang akan terjadi kalau kita lakukan sesuatu atas nama Allah? Pak, Bapak datang ke sini sadar nggak kalau langkah kaki kanan itu mendapatkan pahala? Pak, ini melangkah ke sini kaki kiri menggugurkan dosa. Itu luar biasa. Kalau itu dilakukan bismillah atas nama Allah, bukan atas nama yang lain, maka dua yang akan didapat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu penyayang, ya. Ar-Rahman itu pengasih, Ar-Rahim itu penyayang. Ar-Rahman itu sifatnya dunia, Allah kasih dunia. Ar-Rahim itu sifatnya akhirat, Allah kasih sayangnya di akhirat. Ini yang selalu terpatri dalam doa kita sebagai sapu jagat. Coba sama-sama doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
azaban nar. Ya, ya Allah, berikan kami kebaikan dunia. Kan itu yang kita minta ya. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat. Ya Allah, setelah kau berikan kebaikan dunia, setelah kau berikan kebaikan akhirat, jangan sampai kami ini mampir ke neraka. Waqina azaban nar. Ada enggak orang diberikan kebaikan dunia, diberikan kebaikan akhirat, tapi mampir ke neraka? Ada enggak? Ada. Itu sapu jagat tuh. Kalau melakukan atas nama bismillah, maka akan dapat Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah di dunia, Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah di akhirat. Ya, maka lakukan segala sesuatu atas nama Allah. Siapa yang melakukan sesuatu ya biduni basmalah, tidak dengan bismillah abtar, maka semuanya akan terputus dari Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini air. Ini teh ya. Ini teh. Minum pakai basmalah itu Ar-Rahman Ar-Rahim dapat. Tapi minum tidak dengan basmalah, dapat Ar-Rahmannya saja. Hausnya hilang, enaknya dapat. Ya, tapi Ar-Rahimnya belum tentu menjadi ibadah. Maka lakukan sesuatu atas nama Allah, maka seluruh persoalan-persoalan kita sesungguhnya selesai. Nah, itu kenapa kemudian surah Al-Fatihah itu menjadi rukun di dalam sholat. Sholat itu berapa kali Pak? 5 kali dalam sehari semalam. Disinilah bijaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu persis bahwa kita ini manusia tidak pernah luput dari masalah, dari perputaran waktu itu. Maka untuk menyelesaikan itu, Allah buat kita untuk melakukan menghadap kepada Dia 5 kali sehari semalam dalam bentuk kewajiban. Ini sesudah sholat subuh menjelang sampai nanti zuhur. Kira-kira ada persoalan nggak Pak muncul? Pasti ada. Persoalan muncul bisa diselesaikan di dalam sholat. Maka ada dikatakan dalam ayat wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau ada persoalan, terima saja dulu dengan sabar, ya. Lalu minta tolong kepada Allah dengan sholat, gelar sejadah, ya. Maka guru kita Profesor Nazaruddin Umar mengatakan, selesaikan persoalanmu di atas kapling sorga yang Allah kirim di permukaan bumi. Apa itu? Di atas sejadah. Selesaikan dengan sholat. Ada persoalan. Zuhur datang, selesaikan persoalan itu saat sholat zuhur. Sesudah sholat zuhur sampai asar, persoalan. Selesaikan persoalan di waktu asar. Setelah asar ada persoalan. Masuk maghrib, selesaikan persoalan yang tadi muncul itu di waktu maghrib. Antara maghrib dengan isya ada persoalan, isya selesaikan. Dari isya ke subuh ada persoalan, selesaikan di waktu subuh. Di sini bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah kita lakukan, Allah kasih Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu jamaah sekalian, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al itu menunjukkan keseluruhan, hamd itu pujian. Segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering nggak kita dipuji seseorang? Sering ya? Oh, kamu hebat. Oh, ini kelihatannya tambah muda aja. Sering. Ya, ini kelihatannya gagah. Itu pujian-pujian. Hakikatnya lillah, alhamdulillah. Pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah Allah berikan dunia akhirat Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi Ar-Rahman, siapa saja di permukaan bumi ini mau beriman mau tidak beriman semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ar-Rahim,
hanya diberikan kepada mereka yang punya iman, ya, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya syahadat. Maka wajiblah kiranya kita mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimiliki. Hebatnya kamu, ya, anak-anakmu semua sukses. Dia bilang apa? Siapa dulu dong bapaknya, ya. Salah nggak? Tidak salah sebagai manusia, tapi sesungguhnya itu semua Allah yang kasih. Ar-Rahman Ar-Rahim itu dunia akhirat sudah Allah kasih. Subhanallah. Maka kembalikan alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian itu milik Dia, ya. Ada yang ngasih sumbangan, ya, alhamdulillah, ya. Tapi alhamdulillah ada lipatan-lipatan itu mendewakan orang yang ngasih. Hati-hati musyrik di sini. Ya, ucapannya sih benar alhamdulillah, tapi ada mendewakan makhluk. Ada, wah kayaknya kalau bukan dia nggak jadi deh. Secara keyakinan nih bisa batal. Karena pujian itu punya dia, nggak ada punya kita. Bajumu bagus ya. Alhamdulillah. Betul-betul ikhlas bahwa pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ini rumah tanggamu bagus, istrimu Masya Allah itu sangat pandai memposisikan diri sebagai istri yang solehah. Ini seperti yang ada di sini. Mudah-mudahan jadi bidadari sorga semua, Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan deh jadi bidadari sorga, itu tingkatannya rendah. Bosnya bidadari, jadi atasnya bidadari. Alhamdulillah, ya. Baiknya kamu punya keluarga, katakan alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia yang memelihara, Dia yang mendidik, Dia semua yang menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Alam semesta ini, ya, dari galaksi yang begitu besar sampai kepada kita yang kecil, semut yang kecil, itu semua diurus, dididik dan diperhatikan oleh Allah tanpa luput sedikit pun. Jadi ada orang mengatakan semut hitam, pernah lihat semut hitam berjalan di atas batu hitam? Udah syuruk ya. Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di waktu malam yang gelap gulita, itu Allah tahu. Subhanallah Rabbil Alamin, ya. Jadi setelah Allah kasih dunia akhirat, katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Punya rumah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semua punya Allah, ya. Kalau sudah seperti itu, ada ayat mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau mensyukuri pasti Allah tambah. Maka dikasih lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, dunia akhirat lagi itu selalu begitu. Tapi ingat kata Allah, setelah aku kasih dunia akhirat, ingat Malik Yaum Ad-Din, Dia yang memiliki, ya, Yaum, hari itu, Ad-Din, pembalasan agama, itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini peci yang saya pakai ini, ya, itu akan dimintain pertanggungjawaban. Kau dapat dari mana? Duitnya dari mana? Dan kau pakai untuk apa? Itu mukena yang ibu pakai, itu dipertanyakan nanti. Kau dapat dari mana? Ya, kau buat untuk apa? Oh, ternyata dipakai untuk show, untuk tampil, untuk dilihat. Memang ibadahnya diterima oleh Allah, tapi show-nya itu mengimbangi, ya, beratnya pahala yang dia dapat itu diimbangi dengan keburukan-keburukan yang muncul dari nikmat yang Allah kasih. Karena hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan ingat itu pasti akan dipertanyakan di hari kiamat. Oke, jadi kita sudah dikasih dunia akhirat, kita syukuri, kita kembalikan kepada Allah, lalu Allah tambah nikmatnya kepada kita. Tapi ingat, nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya ini pertanggungjawaban ini benar,
iyyaka na'budu, perbaiki penyembahan, ya Allah hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, bukan kepada yang lain. Dan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan, karena tanpa pertolonganmu kami la haula wala quwata illa billah, kami ini tidak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim dilempar masuk ke api, selamat ya dia, selamat dia. Kenapa? Karena kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat Nabi Ibrahim dilempar itu ada riwayat mengatakan Jibril datang menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, aku datang ingin menolong kamu. Katakan, bagaimana saya harus menolong engkau? Ini lagi terbang nih, lagi terlempar masuk ke api, lagi melayang. Kira-kira kalau kita nih yang sedang dilempar masuk api, tiba-tiba Jibril datang meminta pertolongan, akan memberikan pertolongan, apa yang kita ucapkan? Hei, iya deh, bantu deh, ya, bantu. Tapi kalau Nabi Ibrahim tidak, dia katakan begini, hai Jibril, engkau makhluk sama seperti aku, engkau tidak akan mampu untuk melakukan apapun kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kau kami minta pertolongan. Maka dia ungkapkan hasbunallah, ini Nabi Ibrahim nih, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang menjadi penolong, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Selamat dia karena dia pasrah total kepada Allah. Bismillahnya benar. Semua yang dia lakukan atas nama Allah. Artinya pesannya buat kita di surah Al-Fatihah, kalau bismillahnya benar itu no problem, nggak ada persoalan. Tapi kenapa kita sholat, kita baca Al-Fatihah masih sering berseliweran persoalan-persoalan yang seolah-olah kita tidak mampu menghadapi. Ya, ini perlu dikaji lebih mendalam. Tapi saya yakin insyaallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jamaah sekalian, di sini Allah katakan iza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka qala Allah taala, Allah berkata, hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Kira-kira kalau Allah bilang nih, aku siap menerima permintaanmu, aku siap menerima apa yang kau minta, kira-kira Bapak minta apa pagi ini nih? Allah katakan aku siap untuk menerima permintaanmu. Ibu kira-kira minta apa pagi ini? Ya, pokoknya tinggal susun aja deh. Makanya Ibu Dian Al-Mahri almarhum yang punya kubah emas itu, ya, di sini dia tekankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Dia tuh diam, dia ulang 7 kali itu, ilmunya diturunkan. Diam, diulang 7 kali, minta apa yang dia inginkan di saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu amalan beliau, tapi bukan dalam sholat, bukan, di luar. Jadi ada persoalan, ada keinginan, ada harapan-harapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah mudah-mudahan anak-anak lulus ujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah mudah-mudahan anak-anak lulus ujian. Tuh sampai 7 kali. Itu ilmunya beliau. Karena di situ Allah katakan, aku akan berikan apa yang hambaku minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan kami ke jalan keistiqomahan. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini terjemahan Departemen Agama adalah tunjuki kami jalan lurus. Tapi kalau dari teksnya kalimat ihdina, hidayahkan kami, as-sirat itu jalan, al-mustaqim istiqomah, istiqomah dalam kebaikan, ya.
Nah, minta itu insya Allah itu nanti jalan nikmat, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya rasa ini yang saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pemaknaan surah Al-Fatihah kita mencoba menggali pada saat pelaksanaan kita sholat, dan selanjutnya kita siap-siap untuk melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat. Yang batal wudunya silahkan mengambil air wudhu kembali. Apa sesudah ini ada kegiatan lagi? Selesai? Ya? Ya. Jadi setelah selesainya saya, kalau masih ada sambungan silahkan disambung. Nanti sesudah itu kita sholat syuruk berjamaah. Setelah itu kita selesai. Sementara dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.